Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Layli Aziza dengan NIM J520200112. Di sini saya akan menjelaskan mengenai organum sensorium pada bagian auditiva atau pada bagian telinga. Nah, kita langsung saja pada pembahasan yang pertama. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian telinga terlebih dahulu. Jadi, telinga itu dibagi menjadi tiga, yaitu bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Untuk bagian luar sendiri terdapat pinna auricula, kemudian ada meatus acousticus externus. Kemudian untuk bagian tengah terdapat cavum tympani, kemudian ada ossicula auditiva, dan juga ada tuba auditiva. Nah, untuk bagian dalam kita temukan adanya canalis semicircularis, kemudian ada vestibular, dan juga ada cochlea. Di sini saya akan menunjukkan bagian-bagian dari telinga tersebut. Nah, di sini terlihat gambar telinga keseluruhan. Jadi pada bagian luar terdapat pinna auricula dan juga ada meatus acousticus externus. Kemudian pada bagian tengah terdapat cavum tympani, kemudian ada ossicula auditiva, yaitu pada bagian tulang-tulang auditiva atau tulang-tulang pendengaran. Di sini terdapat ada malleus, kemudian ada incus dan juga ada stapes. Kemudian ada juga tuba auditiva, yaitu pada bagian sini. Nah, untuk pada bagian dalam sendiri terdapat canalis semicircularis, vestibular, dan juga ada cochlea di sini. Nah, baik, kita akan lanjutkan untuk penjelasan selanjutnya. Nah, di sini saya akan menunjukkan bagian-bagian pada bagian yang pertama. Jadi di sini terdapat pinna auricula. Jadi pinna auricula ini bentuknya adalah melengkung seperti ini. Dan di sini terdapat pada bagian lateralnya terdapat helix. Kemudian ada juga tonjolan lagi yang disebut dengan antihelix. Nah, pada bagian medialnya terdapat tonjolan yaitu disebut dengan tragus, dan juga di bawahnya terdapat antitragus. Nah, di antara tragus dan antitragus ini terdapat sebuah cekungan yang disebut dengan incisura intertragica. Nah, pada bagian bawah tragus terdapat bagian yang tidak memiliki kartilago yang biasa kita pasang anting, yaitu disebut dengan lobulus auricula. Nah, ini pada bagian auricula. Kita lanjut pada bagian selanjutnya. Nah, di sini saya akan lanjutkan untuk penjelasannya. Jadi di bagian tengah itu terdapat cavitas concha. Nah, di sini terdapat bagian-bagiannya. Nah, lawan dari helix tadi sudah saya sebutkan adalah antihelix. Nah, untuk helixnya sendiri berada pada bagian sini. Kemudian untuk antihelix itu berada pada bagian sini. Nah, kita lanjutkan. Jadi seakan-akan antihelix ini membagi cavitas concha menjadi dua. Itu bagian atasnya disebut dengan scapa, yaitu scapa itu berada pada bagian sini. Kemudian pada bagian bawahnya ini nanti akan terbentuk concha auricula dan juga simba concha. Nah, antara simba concha dengan concha auricula itu terpisah oleh adanya helix yang masuk ke dalam. Nah, struktur dari helix ini masuk ke dalam disebut dengan crus helix, atau yang artinya adalah kaki helix. Nah, crus sendiri itu artinya adalah kaki. Nah, untuk crus helix sendiri itu terdapat pada bagian ini. Nah, kita lanjutkan. Pada bagian antihelix terdapat bagian ujungnya seakan-akan membentuk dua kaki. Nah, pada bagian itu terbentuk seperti segitiga. Nah, segitiga itu disebut dengan fossa triangularis. Nah, untuk fossa triangularis kita bisa dapatkan yaitu pada bagian sini yang membentuk seperti segitiga. Nah, kemudian pada masing-masing kakinya disebut dengan crus antihelix. Nah, untuk crus antihelix ini atau jamaknya adalah crura antihelix atau kaki antihelix. Nah, untuk selanjutnya pada bagian ossa auricula terdapat otot-otot. Nah, otot-otot ini biasanya untuk sebagian orang sering mengalami rudimeter sehingga sulit untuk digerakkan. Kita lanjutkan pada pembahasan yang selanjutnya. Nah, sekarang kita lanjutkan pada bagian meatus acousticus externus. Nah, pada bagian meatus acousticus externus ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu pada bagian medial tersusun atas tulang. Nah, untuk bagian sepertiga lateralnya tersusun atas kartilago. Nah, berarti di sini bisa kita sebutkan adalah bahwa 2/3-nya adalah tulang dan sepertiganya adalah kartilago. Nah, di sini saya akan menunjukkan bagian mana untuk meatus acousticus externus itu sendiri. Nah, untuk meatus acousticus externus itu dapat pada bagian sini, yang nantinya pada bagian ujungnya nanti terdapat sebuah piringan yang disebut dengan membran tympanica. Nah, di sini untuk lebih jelasnya membran tympanica adalah bentuknya seperti ini, yaitu bisa kita sebut sebagai piringan. Ini seperti ini. Nah, kita lanjutkan. Pada bagian meatus acousticus externus ini terdapat sel-sel penghasil sekret, di mana ini adalah seperti serumen, kemudian ada keringat, dan pada bagian anak-anak, pada anak-anak di sini
Meatus acousticus externusnya adalah relatif lebih lurus dibandingkan dengan pada bagian dewasa. Nah, kita tunjukkan di sini pada bagian dewasa adalah seperti ini, dan untuk bagian anak-anak seperti ini yang relatif meatus acousticus externusnya adalah lurus. Nah, kita lanjutkan. Nah, kemudian nantinya pada bagian ujung meatus acousticus externus itu yang saya sudah sebutkan pada awal tadi, terdapat sebuah piringan yang disebut dengan membran timpani. Nah, untuk membran timpani ini terdapat dibagi menjadi dua, yaitu pars flaccida dan juga pars tensa. Nah, di sini saya tunjukkan terlebih dahulu pars tensa dan pars flaccida. Jadi bagian piringan ini terdapat pars flaccida, yaitu pars flaccida pada bagian sini, dan juga untuk pars tensa kita pada bagian sini dan bagian sini. Nah, kita lanjutkan. Nah, pada bagian tengah dari membran timpani ini tampak suatu titik yang bernama adalah umbo, yaitu umbo membran timpani. Nah, ini umbo ini adalah merupakan hasil penempelan dari manubrium malleus, kemudian di atasnya ada prominentia malearis. Nah, di sini umbo adalah bagian tengah, yaitu pada bagian sini. Nah, begitulah penjelasan mengenai meatus acousticus externus dan juga mengenai membran timpani. Kita sudah jelaskan di sini adalah meatus acousticus externus yang nanti di ujungnya terdapat membran timpanica yang merupakan bentuknya adalah sebuah piringan yang terdapat flaccida, pars flaccida, dan pars tensa. Nah, kita lanjutkan untuk pembahasan selanjutnya. Nah, kita masih pada pembahasan mengenai membran timpani. Jadi membran timpani ini ada 4 kuadran. Nah, di sini ada pars interior, kemudian ada pars posterior. Nah, untuk anterior itu nomor 1 dan nomor 2. Nah, kita perumpamakan seperti itu, dan untuk posteriornya itu ada bagian nomor 4 dan nomor 3. Nah, masing-masing itu ada upper dan lowernya, dan adanya cone of light pada kuadran nomor 2 dan juga pada telinga kanan. Cone of light itu berada pada di arah jam 5, dan untuk telinga kiri cone of light-nya berada pada di arah jam 7. Nah, kita masuk ke telinga tengah. Jadi di telinga tengah ini ada ossicula auditiva, ada tulang pendengaran yang meliputi malleus, incus, dan stapes. Nah, malleus di sini ada 3 kaki, yaitu ada proses lateralis anterior dan ada manubrium maleni. Kita masih pada pembahasan mengenai membran timpani. Jadi membran timpani ini terbagi menjadi 4 kuadran. Nah, untuk kuadran yang pertama adalah pars anterior, kemudian yang kedua adalah pars posterior, dan kemudian pada bagian anterior itu terdapat nomor 1 dan nomor 2, kemudian nomor 3 dan 4 itu masing-masing ada upper dan lowernya. Nah, kemudian untuk di sini terdapat cone of light. Nah, cone of light ini pada kuadran 2. Nah, untuk pada bagian telinga kanan, cone of light-nya itu berada pada arah jam 5, dan untuk telinga kiri, cone of light-nya itu berada pada arah jam 7. Nah, kemudian kita masuk pada telinga tengah. Di telinga tengah itu ada ossicula auditiva atau tulang pendengaran. Nah, yang meliputi adalah malleus, incus, dan stapes. Di sini saya akan tunjukkan terlebih dahulu malleus, incus, dan stapes itu bagian mana. Nah, kalau kita lihat dari telinga keseluruhan, kita bisa lihat di sini adalah bagian di sini itu merupakan tulang-tulang pendengaran atau ossicula auditiva. Nah, untuk pada bagian yang lebih jelasnya, kita bisa lihat di sini. Di sini terdapat gambar malleus, yaitu pada bagian ini, kemudian ada gambar incus pada bagian sini, dan untuk stapes ada di bagian bawah. Nah, untuk pada tulang keseluruhan kita bisa lihat di sini, dan di sini terdapat tulang pendengaran tersebut. Nah, kita lanjutkan. Jadi malleus ini terdapat 3 kaki, yaitu processus lateralis anterior dan manubrium malei yang tadinya menempel di membran timpani. Kemudian ada juga caput malei yang akan berartikulasi dengan os incus membentuk articulatio incudomalearis. Nah, untuk pada os incus sendiri ada 2 penonjolan, yaitu crus brevis dan crus longum. Nah, di sini saya akan menunjukkan crus brevis dan crus longum. Nah, untuk crus brevis di situ dapat di sini, yaitu crus brevis incudis, yaitu pada bagian sini, dan untuk crus longum incudis adalah pada bagian sini. Nah, kita lanjutkan. Pada bagian brevis itu artinya adalah pendek, yaitu longus yaitu artinya panjang. Nah, pada bagian crus longus akan berarticulatio atau akan bersendi dengan os stapes, dan persendian itu disebut dengan articulatio incudostapedialis. Nah, kita lanjutkan untuk pembahasan selanjutnya.
Di sini saya akan menjelaskan mengenai osikula auditiva yang terletak pada kavum timpani, yang mana kavum timpani ini dibagi menjadi 3. Nah, selain itu, ada juga struktur yang menghubungkan telinga tengah dengan faring yang disebut dengan tuba auditiva. Nah, apa fungsinya? Tuba auditiva ini berfungsi untuk menyamakan tekanan di atmosfer dengan tekanan di telinga tengah. Nah, di sini saya akan menunjukkan mana bagian dari osikula auditiva dan juga tuba auditiva. Nah, kita akan tunjukkan mengenai tuba auditiva dulu. Jadi, tuba auditiva itu berada pada bagian sini yang berfungsi untuk menyamakan tekanan pada atmosfer dan pada telinga tengah. Nah, kemudian untuk osikula auditiva itu terletak pada kavum timpani, di mana osikula auditiva ini terbagi menjadi 3, yaitu ada malleus, incus, dan juga stapes. Kemudian kita lanjutkan untuk pembahasan selanjutnya, itu mengenai musculus extensor timpani yang berasal dari tuba auditiva yang kemudian nantinya akan berinsersio dengan os malleus yang tepatnya pada kolum malei. Kemudian di sini juga ada tulang yang paling kecil, yaitu musculus stapedius. Nah, musculus stapedius ini merupakan musculus skelet paling kecil yang berada pada tubuh manusia. Nah, untuk musculus stapedius ini berinsersio pada os stapes dan berorigo pada eminensia pyramidalis. Nah, untuk fungsi dari musculus itu adalah untuk meningkatkan tekanan pada membran timpani, sehingga jika ada suara keras seperti itu, membran timpani ini tekanannya akan naik sehingga akan mereduksi suara yang masuk. Nah, selanjutnya pada bagian ujung dari os stapes, tepatnya pada basis stapedius, itu akan berhubungan dengan oval window, yaitu pada bagian telinga dalam. Nah, untuk telinga dalam ini disusun atas 2 penyusun, yaitu bone labyrinthis yang di dalamnya berisi membraneus labyrinthis. Nah, untuk telinga dalam ada yang namanya adalah di sini disebut dengan labirin. Nah, karena bentuknya mirip dengan labirin, maka disebut dengan labyrinthus. Nah, kemudian di dalam membranium labyrinthis ini akan berisi dengan membranus labyrinthis. Seperti itu. Nah, di sini kita akan bahas mengenai bone labyrinthis. Nah, di sini terdapat 3 bagian, yaitu bagian tengahnya disebut dengan vesicular, kemudian ada bagian koklear, kemudian ada juga bagian yang bernama canalis semicircularis. Nah, masing-masing di sini diisi oleh membranis labyrinthis. Nah, di sini saya akan tunjukkan terlebih dahulu bagian koklear di bagian sini, dan juga pada bagian canalis semicircularis, yaitu pada di sini terdapat bagian anterior pada bagian depan, lateralis bagian samping, dan juga bagian posterior yaitu pada bagian belakang. Nah, kita lanjutkan. Untuk membranis labyrinthis ini mengisi koklearis yang disebut dengan skala medial. Nah, kemudian membranis labyrinthis ini mengisi vesticular, yaitu ada 2 disebut dengan sacculus dan utriculus. Nah, di sini saya akan tunjukkan bagian mana sacculus dan utriculus itu. Nah, di sini terdapat sacculus, dan untuk utriculusnya itu berada pada bagian ini. Nah, kita lanjutkan. Jadi sedangkan untuk membranis labyrinthis itu mengisi canalis semicircularis, yaitu disebut dengan ductus semicircularis. Nah, untuk ductus semicircularis di sini saya tunjukkan pada bagian ini disebut dengan ductus semicircularis posterior, dan juga pada bagian sini disebut dengan canalis semicircularis lateralis. Nah, begitulah penjelasan mengenai telinga atau pada bagian organum sensorium auditiva. Nah, begitulah tadi penjelasan mengenai organum sensorium, yaitu pada bagian telinga atau bagian auditiva, di mana sudah saya jelaskan secara lengkap. Semoga bisa diterima dengan baik. Apabila ada salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.